Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kompetisi dimanapun Anda berada. Kali ini Pod Country atau podcast Kanwil 3 KPPU Bandung akan menayangkan program baru ya. Program baru, programnya adalah kita akan menceritakan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPPU sepekan ke belakang. Artinya kita akan meringkas kegiatan KPPU sepekan ke belakang untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, sobat kompetisi, agar dapat mengetahui perkembangan terbaru yang sedang dilakukan oleh KPPU. Oke, sumber dari program baru kita kali ini adalah bersumber dari akun medsos resmi dari KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, baik yang ada di Facebook maupun juga di websitenya. Oke, saya akan mulai dari akun Facebook KPPU ya, akun resmi KPPU. Ini tanggal 21 Juli 2020 terkait dengan rencana kegiatan webinar yang bertajuk Perjanjian Kerjasama Antara Legalitas dan Risiko Persaingan Usaha. Nah, sepertinya ini hari ini ya. Hari ini ditayangkan webinarnya atau diselenggarakan webinarnya. Saya ulangi lagi, judulnya adalah Perjanjian Kerjasama Antara Legalitas dan Risiko Persaingan Usaha. Adapun yang menjadi narasumber itu diantaranya adalah komisioner kami, Bapak Kodrat Wibowo. Oke, kemudian di tanggal 21, masih tanggal 21 Juli di akun Facebook KPPU dirilis berita mengenai agenda pemeriksaan saksi 4 sidang tender berlanjut. Ini adalah sidang perkara nomor 22 garis miring KPPU garis datar I garis miring 2019 yang dipimpin oleh Bapak Yudi Hidayat selaku Ketua Majelis, kemudian Pak Chandra Setiawan dan Pak Kurnia Toha selaku anggota Majelis terkait pelelangan umum paket kerja lanjutan pengembangan jaringan air bersih atau multi years Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, APBD tahun anggaran 2015-2016. Adapun saksi yang diajukan oleh investigator penuntut adalah pemilik UD Almas Teknik Sejati. Kemudian sidang terkait tender lelang peningkatan dan pelebaran Jalan Tanjung Pandan Simpang 4 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APBD tahun anggaran 2018. Ada 3 paket di situ. Kemudian perkara nomor 24 garis miring KPPU garis datar I 2019 dengan Majelis Ibu Dini Melani selaku ketua dan Pak Guntur Syahputra Saragih serta Bapak Muhammad Afif Hasbullah selaku anggota majelis. Kemudian perkara nomor 25 garis miring KPPU I 2019 paket kedua ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Afif Hasbullah selaku ketua majelis serta Bapak Guntur Syahputra Saragih dan Ibu Dini Melani selaku anggota majelis. Kemudian perkara nomor 26 garis miring KPPU I 2019 atau paket 3, ketua majelisnya adalah Bapak Guntur Syahputra Saragih serta Ibu Dini Melani dan Bapak Muhammad Afif Hasbullah sebagai anggota majelis. Saksi yang dihadirkan merupakan Direktur Operasional dari PT Budi Bakti Prima, di mana perusahaan ini memberikan dukungan kepada salah satu terlapor atau PT Hasto Mulyo Adi Prima pada ketiga paket yang tadi sudah saya sebutkan. Dan jadwal sidangnya, sobat kompetisi dimanapun Anda berada, itu bisa disimak di akun KPPU atau di website KPPU. Itu bisa dilihat rincian jadwal dari kegiatan persidangan KPPU. Kemudian di tanggal 22 KPPU di dalam akun sosmednya juga mengetengahkan terkait dengan kegiatan webinar ya, terkait dengan webinar nasional
yaitu temanya hukum dan kebijakan persaingan usaha Indonesia mau dibawa kemana. Di dalam akun medsosnya ini salah satu pembicaranya adalah Ibu Dini Melani, kemudian Bapak Sutrisno, Wakil Ketua Umum DPN Pradi, kemudian Bapak Dr. Sidarta SHM Hum, dosen hukum bisnis di Universitas Bina Nusantara. Ini diselenggarakan tanggal 22 minggu yang lalu ya. Kemudian di tanggal 23 masih ada informasi terkait dengan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh KPPU. Ini sepertinya rekan kami ya yang menyelenggarakan, yaitu KPPU Kanwil 2 Lampung bekerjasama dengan ICLA itu menyelenggarakan webinar nasional terkait dengan perpindahan aset dalam perspektif persaingan usaha. Adapun pembicaranya adalah Bapak Ketua KPPU RI, Bapak Kurnia Toha, kemudian ada Bapak Daniel Agustino, Direktur Merger dan Akuisisi KPPU, kemudian ada Bapak Farid Nasution, lawyer ya, menjadi moderator ini beliau Pak Farid ini. Oke, kemudian di tanggal 23 KPPU mengucapkan selamat Hari Anak Nasionalnya. Sekaligus juga kami dari Podcountry mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Mohon maaf terlambat karena memang kita tidak bisa setiap hari untuk membuat tayangan Podcountry. Kemudian di tanggal yang sama KPPU masih menginformasikan terkait dengan kegiatan persidangan. Kali ini sidang perkara nomor 22 /KPPUI 2019 dipimpin oleh Bapak Yudi Hidayat selaku Ketua Majelis serta Pak Chandra Setiawan dan Pak Kurnia Toha selaku anggota Majelis. Ini semuanya bisa dilihat sekali lagi di akun medsos Facebooknya KPPU. Kemudian di tanggal 24 KPPU di dalam akun medsosnya juga menginformasikan terkait dengan kegiatan webinar ini ya. Masih webinar seminar bekerjasama dengan Fakultas Hukum UPH. Ini judulnya adalah Kebijakan Konjungtur Pemerintah dan Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi dan Normal Baru, Tantangan dan Harapan bagi Pelaku Usaha Tetap Bersaing atau Berkolaborasi. Ini rencananya digelar 27 Juli, hari ini berarti ya? Betul ya, operator ya? Kemarin ya? Sekarang tanggal 28 men. Kemudian tanggal 24 akun medsos KPPU itu menginformasikan terkait dengan sidang perkara lagi, perkara nomor 22 /KPPUI 2019 terkait dengan tender pelelangan umum paket kerja lanjutan pengembangan jaringan air bersih multi years Kabupaten Penajam Pasar Utara Kaltim APBD tahun anggaran 2015-2016. Kemudian ini yang menarik, tanggal 25 Juli itu KPPU menginformasikan bahwa Mahkamah Agung atau MA itu menguatkan 2 putusan KPPU. Nah, ada 2 putusan artinya ada 2 perkara ya, di mana Mahkamah Agung itu menolak peninjauan kembali PK atas perkara kartel sapi impor serta kasasi atas perkara keterlambatan notifikasi untuk PT Citra Primas Jati. Ini menarik banget, dan untuk informasi yang lebih lengkap itu bisa disimak di website KPPU, ada di siaran persnya. Ini saya coba buka ya, sobat kompetisi. Ini sumbernya adalah siaran pers KPPU nomor 43/KPPU _datar PR _7 Romawi tahun 2020. Judulnya adalah kuatkan putusan KPPU, MA tolak PK 12 perusahaan dalam perkara kartel sapi impor. Jadi saya coba ringkas bahwa Mahkamah Agung itu menguatkan putusan KPPU pada perkara nomor 10/KPPUI 2015 yang dibacakan pada tanggal 22 April 2016 terkait dugaan pelanggaran pasal 11 dan pasal 19 huruf C Undang-Undang 5 tahun 99 dalam perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Putusan dikuatkan melalui proses peninjauan kembali PK dengan register putusan PK nomor 113 PK _PDT_sus
Datar KPPU garis miring 2019 menolak PK atau peninjauan kembali yang diajukan 12 perusahaan dalam perkara yang disidangkan oleh KPPU mulai tahun 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan para terlapor wajib untuk membayarkan denda yang diputuskan, yaitu secara keseluruhan berjumlah 59 miliar 600 juta sekian ya. Itu menarik sekali, artinya putusan terkait dengan dugaan kartel sapi impor itu disidangkan dari mulai tahun 2016, proses dari mulai sidang di KPPU, keberatan di pengadilan negeri, kasasi di Mahkamah Agung, sampai pengajuan peninjauan kembali. Itu tahun 2020 diputuskan bahwa PK yang diajukan oleh para terlapor ini ditolak oleh Mahkamah Agung dan putusan KPPU dikuatkan. Ini menarik sekali. Nah, kemudian catatan dalam siaran pers ini adalah Ketua Majelis Hakim Agung PK adalah Bapak Samsul Ma'arif serta I Gusti Agung Sumanata dan Sudrajat Dimyati sebagai hakim anggota. Kemudian Ketua Majelis dari KPPU adalah Bapak Chandra Setiawan. Kemudian anggota-anggotanya adalah Ibu Dr. Sukarmi, Ibu Saidah Sakwan, Bapak Munrohim Wisanam, dan Bapak Profesor Tresna Sumardi, masing-masing sebagai anggota majelis. Ada 32 terlapor dalam perkara ini banyak banget kalau saya bacakan. Ini semuanya bisa Sobat Kompetisi lihat di akun atau website resmi KPPU, kppu.go.id. Oke, selanjutnya kita mau lihat lagi ada apa lagi di akun medsos KPPU. Nah, sepertinya sudah saya bacakan semua, dan itu adalah semua ringkasan dari kegiatan yang dilakukan oleh KPPU yang kami ambil dari akun resmi medsos KPPU, ditambah dengan website resmi KPPU di www.kppu.go.id. Demikian Sobat Kompetisi, ringkasan berita atau kegiatan yang dilakukan oleh KPPU selama sepekan, dan ini akan menjadi program baru dari Pod Country atau podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Supaya apa? Supaya Sobat Kompetisi bisa mendapatkan informasi atau insight terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh KPPU sepekan ke belakang. Demikian dari saya Arul Armando selaku Ketua atau Kepala Kanwil 3 KPPU Wilayah 3 Bandung, dan kita akan bertemu di video-video Pod Country selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.